Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita semua diutus olehnya. Relakah saudara memberi diri untuk diutus bagi pekerjaan Tuhan? Jangan kekhawatiran menghalangi, karena kita dibekali dengan firman Tuhan dan Roh Kudus lengkap beserta kuasanya. Mari kita melatih diri bersama, melakukan pekerjaan Yesus, menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan pekerjaan Yesus. Dan saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah Blessing Revival. Kami telah menyiapkan info untuk 1 minggu ke depan. Untuk papa mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Mari berdoa bersama, menyerahkan segala beban kita ke hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam pukul 19.00 setiap hari Selasa melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, untuk para pemuda, jangan lupa ya selalu ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, online melalui grup WhatsApp UTRC. Dan tentunya Blessing Revival akan selalu hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, dan online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan, shalom. Masih bersuka cita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya semuanya kita dalam keadaan baik-baik. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita berbahagia karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Katakan ku berbahagia. Aku punya Yesus. Yakin teguh
berbahagia karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Engkau Tuhan yang memberikan nyawamu untuk menggantikan hidup kami. Sehingga hidup kami dipulihkan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh dihidupkan kembali. Kami bisa kembali datang kepada Bapa di surga. Kami berbahagia, kami bersyukur. Katakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saudaraku. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkau Allah kami yang agung. Kami mau memuliakan Engkau, memuji Engkau, mau bersorak bagi nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berbahagia, katakan amin. Haleluya, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan sama Tuhan, ya Raja sama Raja, kuasa kebenaran sama Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Tulus serahkan samanya. Ya Tuhan sama Tuhan, ya Raja sama Raja, kuasa kebenaran sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaibkan Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan sama Tuhan, ya Raja sama Raja, kuasa kebenaran sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Tulus serahkan samanya. Ya Tuhan sama Tuhan, ya Raja sama Raja, kuasa kebenaran sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaibkan Kau Yesus. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaibkan Kau Yesus. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memang harus bersyukur. Sebab tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Tidak pernah bisa diragukan karena segala sesuatu sungguh-sungguh bisa dilakukannya dengan ajaib. Tanpa ragu-ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Bagimu Tuhan, segala pujian hanya layak bagimu, dan sungguh indah menikmati kasih. Sungguh indah ketika kami ada di dalam hadirat. Tiada kasih, tiada kesetiaan yang lebih daripada Tuhan. Dan kau
mengasihi Tuhan. Lagu ini berkata bahwa kemana aku harus pergi, tidak ada lain, hanya kepada Tuhan yang dekat, yang menjadi sahabat kita. Dan segala sesuatu pengabdian apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan bisa menggantikan ataupun membalaskan kasih Tuhan yang begitu besar, yaitu pengorbanannya yang sungguh mulia, pengorbanannya yang memulihkan hidupmu dan hidupku, pengorbanannya yang menebus dosa kita. Dan itulah yang harus kita syukuri. Kasih-Nya sungguh indah, sungguh besar. Karena pengorbanannya, Dia cinta engkau, Dia cinta kita semua. Kemanakah aku harus pergi? Sekali lagi kita katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membahas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, sungguh indah.
Sungguh Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah yang kudus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembah Yesus, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah kami karena Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Amin. Betul? Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau kita bisa memuji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sekali lagi nyatakan dengan penuh kesadaran, dengan segenap hatimu. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidupku. Bawa lidahku
Mari saya ajak ambil waktu sejenak sekarang bersyukur. Syukuri benar-benar kemurahannya yang begitu besar. Syukuri betapa Dia Allah yang baik bagimu. Terima kasih Bapa, Kau baik. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami masih bernafas hari ini itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup. Ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur mungkin sepanjang seminggu kemarin kami telah banyak menghadapi persoalan. Mungkin kami banyak jatuh bangun. Mungkin mata kami sudah terlalu banyak terikat kepada permasalahan kami masing-masing. Tetapi kami sekarang melihat kepadamu Bapa. Kami melihat kepadamu Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Kami melihat kepadamu Allah kami yang mengerti apa yang kami perlukan. Dan sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini kemurahan-Mu itu benar-benar kami nikmati. Kami terima. Dan sungguh kami bersuka cita di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, saya tadi teringat sebuah lagu yang dulu sering saya nyanyikan. Ya. Saya yakin yang di sini sebagian besar tahu. Lagunya biasanya kita nyanyikan bahasa Indonesia seperti ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Men. Ku tahu Tuhan. Terus? Yang di rumah nyanyi ayo. Terus asalku suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, lagunya enak ya. Saya yakin semua tahu, semua suka lagu ini, sering nyanyi ya. Yang sudah seumur saya nggak tahu sudah berapa ratus kali nyanyi lagu ini. Sayangnya kalau kita perhatikan kata-katanya ya. Saya baru tahunya juga belakangan kok. Lagu ini ternyata saduran dari sebuah lagu bahasa Inggris. Dan ternyata isinya, maaf, terbalik dari yang aslinya.
Lagu ini berkata Tuhan pasti buka jalan asal kita hidup suci. Ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya yang menulis lagu ini aslinya menuliskan begini. I know the Lord has made a way for me. Aku tahu Tuhan sudah membuka jalan buat aku. Lalu di bagian belakangnya itu dituliskan begini. So I live for him today. Jadi aku mau hidup buat dia tiap hari. So I live for him each day. Aku mau hidup buat dia setiap hari. In the things I do and say. Di dalam segala yang aku perbuat dan aku katakan. Mengapa? I know the Lord has made a way for me. Karena aku tahu Tuhan sudah buka jalan buat aku. I know the Lord has made a way for me. I know the Lord has made a way for me. Tuhan sudah buka jalan buat aku. So I live for him each day. In the things I do and say, I know the Lord has made a way for me. Karena aku tahu Tuhan sudah buka jalan kemana? Sebuah pintu anugerah, jalan kepada Bapa di surga. Kita diperdamaikan dengan Allah. Sebuah anugerah yang luar biasa. Maka aku mau hidup sesuai kehendaknya. Aku ingin menyenangkan dia. Aku ingin melakukan apa yang dia mau, bukan lagi apa yang aku mau. Biarlah ini menjadi dasar dari pemikiran kita, dasar dari perasaan kita dalam kita hari ini menerima firman Tuhan dan kita melakukannya. Ya, kita melakukan kehendak Tuhan bukan supaya kita diberkati. Kita melakukannya karena kita sudah diberi anugerah terbesar yang tidak ternilai. Amin. Ada istilah like father, like son. Seperti bagaimana bapaknya, demikian juga anaknya. Kalau anaknya sapi, anaknya pasti sapi lah. Nggak mungkin bapaknya sapi, anaknya kucing. Nggak bisa itu. Ya. Saya mau cerita, yang saya ceritakan dari Alkitab, saya nggak bacakan seluruh ayatnya karena nanti saya bisa khotbah 1 jam nggak selesai. Percayalah apa yang saya ceritakan ada di Alkitab ya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, betul? Kita punya sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Dan ketika kita memperhatikan sejak awal Allah menciptakan. Ketika Allah menciptakan manusia, apa yang Tuhan berikan? Nafas Tuhan berikan. Yang pertama, sehingga kita hidup. Kemudian Tuhan memberikan apa kepada kita? Bumi ini beserta isinya diserahkan kepada manusia. Ya. Tuhan itu baik kan? Kemudian pada hari ke-7 dikatakan Tuhan Allah selesai dengan penciptaannya. Lalu apakah Tuhan tidur? Tidak, dikatakan Tuhan Allah memberkati hari itu. Tuhan Allah kita, Allah yang murah hati, yang penuh dengan kemurahan, yang selalu mengalirkan berkat.
Ketika Abraham dipanggil oleh Allah, apa yang dikatakan? Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau beranak cucu banyak. Kemudian dikatakan apa? Olehmu semua bangsa akan memperoleh berkat. Isi hati Allah kita selalu memberkati. Tuhan Allah kita tidak suka mengutuk. Allah kita suka memberkati. Orang Israel pun diperintahkan oleh Allah untuk memberkati. Orang Israel itu tidak boleh pelit. Saudara boleh baca nanti di dalam Perjanjian Lama, di dalam 5 kitab Taurat itu, baca di situ. Ya. Orang Israel diberi aturan apa aja oleh Tuhan. Ya, terutama di Imamat, Bilangan, Ulangan, baca di situ. Tidak ada orang di Israel yang boleh tidak makan. Semuanya harus dapat makan. Yang punya lebih harus memberi kepada yang kekurangan. Allah kita ingin selalu berkat itu mengalir. Dan Tuhan Yesus ketika dia datang ke bumi, Tuhan Yesus pun memberkati. Tidak dibiarkannya orang-orang kelaparan. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 lebih orang. Yang dihitung 5.000 hanya yang laki-laki. Lalu apalagi yang Tuhan Yesus berikan? Yang paling besar. Dirinya sendiri dia berikan. Allah kita memiliki jiwa yang memberi. Maka kita pun anak-anak Allah harus memberi. Ya. Kita pun harus memberi. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, lalu ayat 34 dan 35. Sudah ketemu, kita baca. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jemaat Tuhan diberkati. Karena apa? Karena mereka saling memberkati. Mereka murah hati. Mengapa mereka murah hati? Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Berarti kalau kita pelit seperti siapa? Tidak seperti Bapak kita. Ya, seperti yang jelek itu. Mari kita jadi orang yang murah hati, yang memberi. Wah, ini di tengah krisis, di tengah pandemi kok ngomong memberi sih? Iya. Saudara,
Kalau kita bisa memberi itu adalah berkat. Dan ketika kita memberi, kita sedang mengalirkan berkat Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, berkat itu akan terus mengalir. Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Mengapa ada orang yang tidak bisa memberi? Apa yang seringkali mencegah kita memberi? Ada satu alasan, yang pertama adalah rasa kurang. Rasa kurang. Saya cerita sedikit kesaksian saya. Saya tuh pernah ada di sebuah pertemuan. Lalu banyak orang di situ bersaksi. Orang-orang yang melayani Tuhan. Yang hidupnya benar-benar diserahkan untuk melayani Tuhan. Saya heran dengar kesaksian mereka. Seolah-olah mereka enggak khawatir apa-apa lagi. Mereka bilang, saya butuh apa saja, enggak pernah kekurangan. Bahkan mereka selalu memberi dan memberi terus. Wow, mujizat terjadi. Selalu ada aneh-aneh. Lalu saya bertanya dalam hati, Tuhan kok bisa? Apa bedanya saya dengan orang-orang itu? Kok mereka mengalami begitu luar biasa? Dan ketika itu mau penutupan dari pertemuan tersebut, kami menerima perjamuan kudus. Dan tiba-tiba Roh Kudus di dalam hati saya berbicara. Salibku cukup. Saya bengong. Enggak ngerti maksudnya. Tuhan, apa maksudnya? Salibku cukup. Kok soal uang Tuhan bilang salibku cukup? Kok soal keperluan kita sehari-hari Tuhan bilangnya salibku cukup? Di dalam otak saya tentang salib itu bicara dosa. Dosa saya diampuni. Kalau soal apa yang akan kita makan hari ini ada hubungannya enggak dengan salib Kristus? Ternyata ada. Ya. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Anaknya diberikan. Itulah salib kan. Tuhan Yesus diberikan untuk kita. Dia mati di salib bagi kita. Kalau anak tunggal Allah sendiri diberikan, apa sih yang akan kurang lagi? Apa sih yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita? Apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan ya, yang kita perlukan. Pasti Tuhan berikan. Dia Bapak kita yang baik. Salib itu menjadikan kita apa? Anak Allah. Bapak mana yang tidak memperhatikan anaknya? Tuhan Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapakmu yang di surga. Ya, di dalam Matius 7 ayat 11 Tuhan Yesus berkata demikian. Kita ini yang di bumi ini kalau punya anak pasti ingin memberikan yang terbaik. Apalagi Bapak kita yang di surga. Karena itu sesungguhnya kita tidak perlu merasa kurang. Ya. Kita tidak perlu merasa kurang. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Seringkali di dalam hidup kita akan merasakan, waduh, kok rekening menipis ya. Ini nanti 3 hari lagi ada tagihan, gimana ini? Duitnya kurang, ya memang itu bisa kita alami, bahkan mungkin sering kita alami. Saya tidak sedang mengajak kita untuk halu di sini. Ya, kita yang nyata saja. Memang itu bisa terjadi. Tetapi kita yang memiliki Yesus, kita memiliki Bapa yang baik. Kita tidak perlu merasa kurang. Mengerti maksud saya? Keadaan di depan mata hari ini bisa saja kurang. Tapi kita tahu kita punya Allah yang akan menolong kita tepat pada saatnya. Dia yang akan membawa kita mengatasi segala kekurangan itu. Kita cukup di dalam Dia. Amin. Jangan apa yang dilihat oleh mata kita menguasai hati kita sehingga kita kehilangan iman kita. Dan ketika kita memiliki rasa cukup, aku pasti tercukupi. Kita tidak akan ragu untuk kita memberi kepada orang lain. Percayalah. Ketika Allah menggerakkan hati kita memberi kepada seseorang, jangan tahan. Kemudian apalagi yang bisa membuat kita tidak memberi? Nah, saya catat di sini ada alasan yang lain lagi. Alasannya apa? Egois dan tinggi hati. Egois dan sombong. Apa maksudnya? Mari saya ajak kita membaca dulu Yesaya 58 ayat 10. Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya. Apa yang engkau inginkan, relakah engkau memberikannya untuk orang lain? Seringkali kita itu egois. Kalau memberi, iki aku kepengen ya, aku mau ini, kok masa dikasih buat orang lain. Cuma punya satu, masa dikasih buat orang lain. Waduh, bagaimana ya? Seringkali kita lebih mudah memberikan yang jelek atau yang bagus. Memberikan sesuatu yang tidak terlalu kita sukai itu kelihatannya gampang. Spek-peken, pancen aku ora doyan. Ya kan?
Terkadang kita lebih sering memberi ketika apa yang kita punya kita tidak terlalu menginginkan itu. Ya. Kadang begini contoh yang sederhana aja. Ini tidak salah ya. Contoh yang saya katakan berikut ini tidak salah, tapi kalau hanya itu saja saya katakan kurang. Contohnya begini. Saya punya makanan. Saya dikasih seseorang. Wah, sebuah bingkisan. Di dalamnya ada beberapa macam kue. Wah. Saya lihat yang ini, kastengels, doyananku, kesukaanku, harganya mahal. Ini dikasih gratis, lumayan. Katanya orang Jawa, bejo ya. Yang satunya, semprit. Satunya lagi, kecepot. Terus saya bertemu teman saya. Dia lihat saya bawa kotak isinya kue. Saya kasih yang mana ya? Kalau enggak ngasih enggak enak. Nanti katanya saya pelit. Kasih yang mana ya? Kecepot? Ada yang enggak tahu kecepot? Kecil-kecil ya. Oh karena teman, ini teman, jangan kecepot lah. Kasih yang agak bagusan dikit, kasih semprit. Ya. Terus jalan lagi, mau pulang ke rumah, ketemu ada orang yang bersihkan jalannya, punya jalan. Keciputnya buat dia aja wis. Yang paling enak, bawa pulang. Simpan di kamar baik-baik. Ya. Gini, terkadang memang ya misalnya saya nggak suka kecepot. Daripada ini saya buang, sayangkan makanan dibuang, kasihlah buat orang lain. Dia suka kok, nggak apa-apa, bagus. Itu betul, jangan buang makanan. Tetapi kalau setiap kali kita memberinya model begitu, kita belum melakukan firman Tuhan. Ya. Mari kita belajar memberi apa yang baik. Dikatakan di situ memuaskan hati. Memuaskan hati siapa? Hati yang diberi loh ya, bukan hati kita. Kira-kira orang ini kalau tak kasih ini senang gak ya? Kalau kita bisa berpikir seperti itu tandanya kita tidak egois. Lalu saya sebutkan tadi ada lagi tinggi hati kan. Ada orang kadang gini ngasih. Kapian nih dikekno gawe wong iku. Terlalu bagus ini buat dia, udah nggak usah lah. Aduh, cuman buat dia aja. Kasih ini yang jelek-jelek aja, yang murah-murah aja dah. Gak apa-apa. Belikan baju buat dia, ya cari-cari ya. Kalau perlu 15 ribuan aja, emang ada. Kadang ya yang sering jadi korban itu ya. Tukang parkir tuh loh. Ayo kalau ngasih duit kok tukang parkir, cuari sing sudah untel-untelan. Nasibe. Ya. Mbok ya sekali-sekali kasih yang bagus dikit gitu. Kasih lebih sedikit enggak apa-apa. Ya. Mari kita belajar memberi. Ya. Mari kita
jadi orang yang murah hati, yang tidak tinggi hati tetapi rendah hati. Artinya kita memandang orang lain tinggi. Kita memandang orang lain berharga untuk kita memberi kepada dia. Ya kan? Seringkali kita itu suka memberi kepada orang yang kita hormati, betul tidak? Coba kalau siapa orang yang punya kedudukan datang berkunjung ke rumah kita, wah keluar semua isi dapur. Ya kan? Tetapi ketika yang mampir di depan rumah kita itu seorang pemulung, apa yang keluar? Nah, enggak usah dijawab, jawab sendiri saja di hadapan Tuhan. Mari kita belajar. Dan satu hal yang paling penting, bagaimana sikap ketika kita memberi. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi, berilah dengan sukacita. Ketika kita memberi dengan iman, kita akan memberi dengan sukacita. Ini berkat dari Tuhan. Kita alirkan. Dan saudara akan menjadi berkat. Lebih bahagia mana, memberi atau menerima? Firman Tuhan bilang lebih bahagia memberi. Saudara ingin berbahagia, ayo kita memberi. Mari kita hafalkan ayat yang tadi sudah kita baca, Lukas 6 ayat 36. Kita hafalkan, tancapkan di pikiran kita, di hati kita, dan mari kita lakukan. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang kami terima setiap hari dalam kehidupan kami. Dan tolong kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah melalui tangan kami banyak orang akan menikmati kasih Tuhan. Beri kami hati yang penuh dengan kemurahan karena Engkau Bapa kami adalah Bapa yang murah hati. Bapa, ampuni kami kalau kami sering menjadi pelit. Ampuni kami karena kami sering kurang beriman sehingga kami selalu merasa kurang. Ampuni kami kalau kami seringkali terlalu egois dan terlalu sombong. Ubahkan hati kami Tuhan. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Memuji
Haleluya. Sungguh kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa pada hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk keamanan di bangsa ini menjelang Idul Fitri. Kita berdoa supaya Tuhan benar-benar memakai seluruh aparat keamanan dengan maksimal, menolong Indonesia supaya betul-betul semuanya aman dan masyarakat bisa patuh terhadap aturan daripada pemerintah. Kak Roslin nanti akan berdoa buat hal itu. Kemudian yang kedua, Kak Evata akan berdoa untuk pemulihan perekonomian di bangsa ini. Dan yang ketiga, Kak Sarah akan berdoa untuk kapal yang sedang mengalami kecelakaan. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh campur tangan Tuhan terjadi. Dan Kak Sarah juga akan melanjutkan nanti doa buat anak-anak. Mari saya undang semua jemaat untuk berdiri. Kita satukan hati kita untuk kita meminta, memohon kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Tuhan, berkatilah mereka. Biarlah mereka boleh mencapai apa yang mereka inginkan. Satu hal yang kami rindukan, pertemuan antara Tuhan terjadi dengan setiap mereka. Kami percaya Tuhan menjangkau mereka dengan kasih-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa kami selama bulan puasa ini. Biarlah keamanan tetap terjaga. Biarlah semua tetap aman. Tuhan berkati aparat keamanan yang selalu berjaga-jaga. Biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan buat mereka. Berkati TNI dan Polri supaya mereka tetap satu untuk menjaga NKRI. Dan kami percaya Tuhan, mulai hari-hari ini sampai nanti Idul Fitri, bahkan seterusnya, negara kami akan tetap aman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan perekonomian negara kami. Kami berdoa untuk setiap pihak, setiap pilar-pilar penopang ekonomi negara kami. Untuk seluruh pekerja, dimanapun mereka bekerja di seluruh tanah air ini. Engkau berikan semangat kerja, Engkau berikan daya juang, Engkau berikan tangan yang rajin. Dan kami percaya Engkau memberkati mereka melalui pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi seluruh pelaku usaha, mereka yang mungkin kesulitan, Engkau berikan inovasi, Engkau berikan pikiran yang kreatif dalam menciptakan berbagai peluang usaha. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami. Biarlah seluruh kebijakan yang mereka ambil, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati bangsa ini melalui para pemimpin kami. Kami percaya ekonomi kami akan segera pulih, kami semua akan bangkit, semua orang boleh mencukupi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ekonomi kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan segala sesuatu terjadi hanya atas seizin Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kapal Nanggala 402 yang dikabarkan pada hari Rabu kemarin hilang di perairan Bali. Tuhan, kami tahu Engkau Allah, pemilik alam semesta. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami mohon, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan untuk setiap tim SAR yang saat ini sedang bergerak untuk mencari kapal ini ataupun keberadaannya.
Maka di dalam nama Tuhan Yesus biarlah hikmat Tuhan diberikan kepada setiap tim SAR yang saat ini sedang bekerja keras untuk mencarinya. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga korban. Kami tahu Tuhan ini bukanlah hal yang mudah di saat-saat seperti ini. Tetapi kami percaya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan ada bagi setiap keluarga demi keluarga. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, biarlah Tuhan segera ada kejelasan tentang ditemukannya kapal ini Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu Tuhan rancangkan untuk mendatangkan kebaikan. Dan biarlah Tuhan situasi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkannya. Tetapi biarlah Tuhan bangsa ini boleh bersatu, saling mendukung, bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menolong setiap keluarga korban. Dan kami percaya kasih Tuhan melanda setiap warga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mendoakan setiap anak-anak kami yang berada pada kelas 6 SD yang pada hari Senin nanti Tuhan akan memulai ujian sekolahnya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami. Kami mohonkan hikmat Tuhan, berkat Tuhan bagi setiap anak-anak kami. Berikanlah mereka tubuh yang sehat, berikanlah mereka tubuh yang kuat, berikanlah mereka kepandaian, hikmat Tuhan tambahkan bagi mereka. Tuhan, satu hal kami mohonkan, biarlah ada semangat untuk belajar di dalam diri mereka. Tuhan, berkatilah mereka. Kalau ada yang ujian di sekolah, yang mulai onsite di sekolah, Tuhan, lindungilah mereka. Jika ada yang ujian di rumah, berikanlah mereka roh kejujuran, sehingga mereka boleh benar-benar melaksanakan ujian ini dengan hikmat Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan biarlah kejujuran boleh Tuhan tanamkan di dalam diri anak-anak kami. Dan kami percaya mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik, dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati orang tua Tuhan yang mendampingi mereka selama masa ujian ini. Berikanlah juga mereka kekuatan. Berikanlah setiap orang tua kesabaran dan hikmat Tuhan untuk mendampingi putra-putrinya di dalam belajar. Berkati juga setiap guru-guru Tuhan. Biarlah setiap guru juga bisa mengevaluasi dengan objektif, dengan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Pada akhirnya kami juga berdoa Tuhan untuk peraturan pemerintah yang melarang untuk mudik pada hari Idul Fitri nanti. Maka biarlah peraturan ini bisa dipahami dan dimengerti. Karena pemerintah telah memikirkannya dengan maksimal untuk penularan COVID, supaya sungguh-sungguh hal ini dimengerti seluruh masyarakat bangsa menjadi masyarakat yang taat. Amin. Dan kalau toh ada yang saling bersilaturahmi nantinya, biarlah mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan tolong, biarlah anak bangsa ini menjadi anak bangsa yang hidup di dalam ketaatan. Amin. Kami mohon kuasa Tuhan melanda negeri kami, supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, anak-anak bangsa ini menjadi masyarakat yang benar-benar sehat, dan angka kematian akibat COVID benar-benar bisa terkendali dan bahkan bisa terhenti. Amin. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami tetap berdoa bagi pelaksanaan vaksin yang saat ini masih tetap dilanjutkan. Tuhan tolong supaya mereka semua yang telah mendapatkan vaksin, mereka memiliki tubuh yang kuat, Amin. imun tubuhnya meningkat, sehingga mereka tidak mudah lagi
terkena oleh virus COVID ini. Kami berdoa bagi mereka yang belum menerima vaksin, Tuhan biarlah mereka bisa sabar menunggunya dan mereka pun tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua rumah sakit, semua orang yang bertugas di dalam pemberian vaksin, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka, dan biarlah hikmat ilahi ada pada mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, setelah pulang dari tempat ini mau keluar pintu nanti, di sana ada kotak warna putih untuk persembahan. Kemudian saudara yang ada di rumah-rumah, saudara boleh transfer ke rekening gereja kita GBI Emmanuel Revival Center. Kak Grace akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami membawa persembahan kami. Biarlah Engkau yang Tuhan yang menguduskan setiap persembahan kami. Sehingga Tuhan, apa yang kami berikan bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Saudara yang berulang tahun di 1 minggu yang lalu hingga hari ini, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri di tempat. Kami akan berdoa buat saudara yang berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan. Yang di tempat ini boleh bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah juga, selamat ulang tahun. Bapa, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan mereka. Engkau Allah yang mempunyai rencana yang indah untuk setiap mereka. Bawa mereka untuk hari-hari ini dan ke depan untuk semakin mengandalkan Tuhan, semakin ada di dalam rencananya Tuhan. Tuhan, kiranya kekuatan dan semangat, sukacita bersama Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan buat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan senantiasa dan juga berhasil. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat Tuhan ada di dalam keluarga setiap mereka. Damai sejahtera Tuhan tercurah atas rumah-rumah mereka, atas keluarga setiap mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ada kesatuan hati untuk membangun keluarga menjadi lebih baik dan lebih mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh mereka, sungguh-sungguh Tuhan yang memberkati setiap mereka. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari semuanya kita berdiri. Kita sambut berkat Tuhan. Dan katakan bagi Dia segala pujian. Yeah.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, terima berkat Tuhan. Haleluya. Sungguh penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus selamanya ada padamu, bagimu, makin nyata dan makin nyata hari demi hari sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda sudah menikmati berkatnya? Sharing di kolom komentar ya. Tetaplah tekun beribadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.